Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa bersama Arjun atau Cikgu Arjun Channel. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi untuk siswa kelas 10 atau kelas 1 sekolah menengah atas, khususnya untuk jurusan ilmu pengetahuan sosial, dengan tentunya bidang studi matematika. Para siswa sekalian dan penonton YouTube yang berbahagia, untuk pertemuan pertama ini, materi awal kelas 1 atau kelas 10 SMA sesuai dengan buku panduan materi yang telah diberikan kepada siswa sekalian. Itu dapat kalian jadikan panduan kalian di rumah, yaitu judul materi atau bab pertama, materi pertama di kelas 1 SMA, yaitu nilai mutlak. Nilai mutlak ini merupakan materi yang mungkin asing baru bagi kalian para siswa kelas 10 atau kelas 1 SMA. Kenapa? Karena di SMP, di SD apalagi, tentu kalian baru mempelajari ini. Nah, sekarang kita lihat dulu sebenarnya apa itu nilai mutlak, apa konsepnya, dan bagaimana nanti menentukan nilai mutlak bersama nilai mutlak dan sebagainya. Baik siswa sekalian, tentunya sebelum kita mulai materi ini, alangkah baiknya siswa sekalian penonton YouTube yang berbahagia untuk menekan tanda subscribe, kemudian tentunya di like, jempol, dan juga di-share kepada teman-teman, kepada andai taulan yang memerlukan pencerahan atau materi yang bersangkutan dengan nilai mutlak ini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini atau video yang kita sampaikan ini nanti bermanfaat bagi. Baik, sekarang kita lihat konsep dari nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Siswa-siswi sekalian, untuk menentukan bagaimana sebetulnya apa itu konsep, apa itu nilai mutlak atau konsep nilai mutlak itu bagaimana, sekarang kita lihat gambarannya. Misalnya di kegiatan pramuka, mungkin kalian di kelas SMP atau di SMP kemarin telah mempelajari pramuka, baik prakteknya maupun teori, ataupun latihan baris berbaris. Tentu ada aba-aba 2 langkah ke depan jalan, atau 3 langkah ke belakang jalan. Ya, 2 langkah ke depan berarti kita harus maju 2 langkah. 2 langkah ke belakang berarti kita mundur 3 langkah ke belakang. Nilainya 2 langkah ke depan mutlak 2 langkah, tidak boleh lebih. Dan 3 langkah ke belakang mutlak juga 3 langkah. Artinya nilainya itu tidak terpengaruh oleh arah, baik ke depan maupun ke belakang. Nilainya sama-sama positif, ya, ke depan positif 2, ke belakang positif 3. Artinya tidak ditentukan arah. Yang jelas besaran dari langkah kita itu selalu sama, ya. Nah, ada juga lagi contoh lain. Contoh seperti ini. Seorang anak melangkah
3 langkah ke depan. Kemudian 2 langkah lagi ke depan. Selanjutnya dia mundur 5 langkah ke belakang. Kemudian mundur lagi 2 langkah ke belakang. Dan selanjutnya dia maju 1 langkah ke depan. Berapakah langkah yang telah dilakukan oleh anak itu? Ya, berapakah langkah yang telah dilakukan anak itu, dan berapa langkah ya jarak dia yang telah ditempuhnya dari dia awal melangkah. Nah, itu bisa kita gambarkan nanti dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang perhatikan soal tadi atau permasalahan tadi. Ini adalah sebuah garis bilangan. Ini titik 0, titik di mana awal dia melangkah, posisi awal anak tadi melangkah. Pertama, dia melangkah ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Selanjutnya dia melangkah lagi ke depan 2 langkah. Berarti dari posisi 3 ini dia melangkah 2 lagi. 1, 2. Berarti 5. 4, 5. Setelah itu dari posisi ini 5 ini dia mundur ke belakang. Mundur ke belakang 5 langkah. Berarti dari posisi 5 dia mundur ke belakang. Berarti dari sini hitungnya ya, dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti awal, sebelumnya kita buat dulu gambar garisnya. Ini awal pertama langkah. Ini langkah kedua. Ya. Kemudian ketiga, langkah ketiga 5 langkah dari posisi yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini berhentinya 5. Selanjutnya dia mundur lagi 2 langkah. Berarti 2 tambah 2. Dari sini berarti ini yang ketiga. Ke belakang lagi dia melangkah 2. 1, 2. Ya, itu. Ini yang keempat. Setelah itu dari posisi yang ke sini, ini berarti ini dari 0 ke kiri min 1, ini min 2. Dari posisi terakhir langkah 4 ini, dia maju ke depan 1 langkah, 1. Ini posisi terakhir 5. Inilah posisi anak itu. Ya, ini kita buat seperti ini. Arah ke sini, di sini arah di tengah buat arahnya.
Inilah posisi akhir anak. Ini posisi awal, ini posisi akhir anak. Perhatikan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal tentu di titik 0, sementara posisi akhir di titik -1. Jadi posisi akhirnya di titik -1. Dia berada di dalam garis. Ya, sekarang perhatikan. Berapa langkah yang telah ditempuh anak itu? Perhatikan. Langkah yang telah ditempuh anak itu adalah berapa? Tentu langkah pertama 3, berarti mutlak ini 3 langkah dia, berarti tambah 2 langkah mutlak dikurang ditambah mundur ya, mundur berarti ke kiri 5, mundur 5, tambah mundur lagi 2, mundur 2, maju dia 1. Hasilnya adalah berapa langkah yang telah ditempuh anak? Tentu mutlak dia melangkah berapa kali kakinya melangkah. Di sini 3 kali, di sini 2 kali, di sini 5 kali. Walaupun dia ke kiri, ke belakang, tapi tetap dia melangkah. Karena tadi kita katakan berapa kali dia melakukan langkah atau melangkah. 3 kali ditambah 2 kali, 5 kali. Kemudian tambah 5 kali lagi. Ya, walaupun mundur 5, berarti 10 kali. 3 tambah 2, 5 tambah 5 lagi 10. Kemudian dia 2 langkah lagi ke belakang, walaupun belakang, ya, berarti 12 tambah lagi 1, berarti dia telah melangkah sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali dia telah melangkah anak tadi. Nah, sekarang berapa langkahkah jarak yang telah ditempuh oleh anak itu? Nah, ini jarak. Ya. Jarak itu biasanya ukurannya dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal anak ada di titik 0. Sementara posisi akhirnya ada di titik -1. Berapakah jarak tempuhnya? Berarti dari 0 ke 1. Nah, ini posisi akhir. Posisi akhir berarti di sini. Awalnya di sini, berarti cuma sedangkan jarak yang telah ditempuh anak adalah satu langkah. Bagaimana hitungannya? Berarti ini adalah penjumlahan nilai mutlak. Ya, berarti kenapa hasilnya 1? Prosesnya adalah begini. 3 berarti begini. 3 ditambah 2 langkah. Lambang ini adalah lambang nilai mutlak ya. Ini lambang nilai mutlak. Ini adalah A. Ini baca nilai mutlak A. Jadi lambang garis 2 ini menyatakan lambang atau notasi dari nilai mutlak.
3 tambah 2, kemudian mundur 5, berarti min 5. Mundur lagi 2, mundur 2, maju 1. Hasilnya adalah 3 tambah 2, 5. 5 kurang 5, 0. 0 kurang 2, min 2. Min 2 tambah 1, min 1 adalah 1. Ya. Jadi apa itu nilai mutlak? Jadi yang dikatakan itu adalah jarak, ya, jarak suatu bilangan, ya, dari posisi mula atau posisi awal, dan nilai jarak itu selalu positif dan berkemungkinan bisa 0, ya. Nilai mutlak bisa 0 dan tidak ada nilai mutlak itu bernilai negatif. Jadi yang namanya nilai jarak itu selalu positif. Yang menandakan negatif itu adalah arah, ya. Yang menandakan negatif adalah arahnya. Jadi yang bernilai positif itu adalah jarak. Jadi jarak dari posisi awal suatu bilangan di garis bilangan. Nah, oleh karena itu dapat kita buat kesimpulan. Nah, sekarang kita perhatikan definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Misalkan X bilangan real. Dengan ini dibaca nilai mutlak X. Nilai mutlak dari bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri, ya. Bilangan nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 itu adalah bilangan itu sendiri, berarti bilangan positif sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif, ya, ini negatif, ini misalnya angka di sini negatif, ya, nilai X ini negatif, maka, ya, bilangannya adalah lawan dari bilangan negatif tadi. Jadi nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan itu, ya. Apa maksudnya? Misal 3 adalah positif, ya, 3 ini positif, maka ini hasilnya adalah 3. Sedangkan misalnya lagi min 2, ini kan negatif, ya, maka nilai mutlaknya adalah, nilainya, hasilnya adalah lawan dari bilangan min 2. Berapa lawan dari bilangan min 2? Tentu 2. Nah, ini maksud dari definisi ini, ya. Jadi kalau nilai X-nya positif berada di dalam tanda mutlak, hasilnya tetap positif 3. Kalau di dalam tanda mutlak itu bilangannya negatif, maka hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif tadi. Lawan, kalau di sini min 2, berarti lawan dari min 2 adalah 2. Min 2, min kali min 2 berarti 2. Ini definisi dari. Jadi artinya adalah setiap bilangan yang berada di tanda mutlak, di dalam tanda mutlak, nilainya selalu positif dan bisa juga 0, tidak bisa dia negatif. Ini definisi dari nilai mutlak. Sekarang kita lihat contoh. Contoh, tentukan
nilai X dari X tambah 3B dua X kurang 6. Ini dua ini. Jawab. Yang A. Berapakah nilai X sehingga nilai mutlak ini X tambah 3? Ya. Nilai X itu nilai mutlak X tambah 3 itu berapa? Sekarang perhatikan. X tambah 3 akan bernilai sesuai dengan definisi yang di dalam ini akan bernilai X tambah 3 positif untuk X besar sama dengan min 3. Dan dia akan menilai min X tambah 3 untuk X kecil dari. Bagaimana cara mencari angka min 3? Nah, sekarang perhatikan. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. Pindahkan positif 3 ke ruas kanan. Min jadinya. Positif jadi negatif. X sama dengan min. Berarti X harus besar sama dengan min 3. Karena sesuai definisi dia akan bernilai positif, ya, nilai mutlak positif untuk X besar sama dengan, ya. Kemudian ini tadi kan besar sama dengan. Sekarang yang kedua, min X tambah 3 sama dengan 0 kali sekali ke dalam min X, min kali X, min kali positif 3 min 3, min X sama dengan 0, pindahkan min 3 ke kanan jadi positif 3, maka min X sama dengan 3, X sama dengan min 3. Ya, ini kali-kali negatif. Min kali min positif, positif kali min 3. Jadi ini min X kecil dari min 3. Ini dia. Untuk jawaban yang A. Kalau masih kurang paham, tentu bisa kalian komen ya. Yang B. Berapa nilai X untuk 2X kurang 6? Ini akan bernilai 2X kurang 6 untuk X sama dengan berapa? Ini bernilai min 2X kurang 6 untuk X kecil dari berapa? Nah, kita cari seperti yang tadi A. 2X kurang 6 sama dengan 0. 2X sama dengan, pindahkan min 6 ke kanan jadi tambah 6. 2X sama dengan positif 6. X sama dengan 6 bagi 2. Besar dari P. Berarti kecil dari P saja. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, ya. Untuk yang mau bertanya atau belum paham, tentu bisa kita lanjutkan nanti ya.
Saya rasa untuk pertemuan kita yang pertama ini cukup saja sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkannya nanti lagi dengan contoh-contoh atau definisi-definisi yang lain dari nilai mutlak. Jadi sebelum saya mengakhiri atau Bapak mengakhiri pertemuan pertama ini untuk kelas 10 MTK jurusan IPS, Bapak mengingatkan kembali kepada siswa dan penonton YouTube yang berbahagia untuk senantiasa like dan subscribe serta share video pembelajaran ini. Mudah-mudahan saja nanti video ini bermanfaat tentunya bagi siswa sekalian dan tentunya para penonton YouTube. Dan tentunya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe serta bunyikan lonceng. Terima kasih.